Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, mungkin di antara kalian belum ada yang kenal ya nama saya, ya Muntar Abdul Qadir. Nah, di kelas karyawan semester 4 ya, semester 4 ini kita berada pada mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, Komputer Bisnis 2 ini apa saja isinya? Ya, ini mencakup bagaimana kita ya menganalisis sebuah bisnis ya. Nah, bagaimana kita menganalisis sebuah bisnis, kemudian pengelolaan data ya berkaitan dengan penelitian tentunya ya, karena semua mahasiswa pada semester 7 itu akan melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir. Dan bagi mahasiswa yang mengambil judul berkaitan dengan pengaruh, ya, ini akan berhadapan dengan pengelolaan statistik, ya. Maka dari sekarang kita coba mahasiswa diajarkan bagaimana mengelola data ya yang berkaitan dengan statistik. Kemudian selanjutnya juga di semester ini kita akan coba memahami bagaimana sekilas tentang saham ya. Sekilas tentang saham. Nah, ketujuh materi inilah yang Bapak Ibu yang akan diselesaikan ya, mudah-mudahan semuanya meningkat kemampuannya ya, meningkat kemampuan. Tentunya untuk meningkatkan kemampuan di sini, maaf, harus didukung oleh zaman sekarang ini. Yang pertama komputernya ya, kemudian sinyalnya, kemudian laptopnya ya. Nah, saya kira kelas karyawan ini saya beranggapan semuanya telah memiliki ketiga hal tersebut. Nah, tentunya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal, Bapak Ibu, ya kita mencoba memaksimalkan pembelajaran atau perkuliahan kita di semester ini. Ya, salah satunya ya kita memiliki selain komputer ya, selain komputer kita wajib memiliki buku sebenarnya ya, buku-buku berkaitan dengan materi-materi ini. Nah, di Universitas Galuh terutama di Fakultas Ekonomi ya kita memiliki buku khusus ya yang judulnya itu Komputer Bisnis 2 ya. Komputer Bisnis 2. Nah, nah ini bukunya ya, Komputer Bisnis. Nah, jadi komputer bisnis itu isinya tadi ya, yang pertama bagaimana kita mengelola angsuran, kemudian kelayakan bisnis, kemudian statistik, kemudian ditambah lagi dengan saham ya. Hanya di buku ini tidak ada tentang saham karena komputer bisnis itu terus berubah ya sesuai dengan perkembangan waktu ya. Nah, kalau tahun lalu tidak ada tentang saham. Nah, sekarang diwajibkan mahasiswa untuk belajar saham. Nah, buku ini ya silakan nanti kalian download ya, download saja. Kalau ada yang mau aslinya ya silakan, itu ya ada 35.000 ya. Nah, materi ini ya Bapak dan Ibu ya sekitar sesuai dengan RPS kita ya. Sesuai dengan RPS kita itu kurang lebih 15 kali ya, 15 kali termasuk UAS dan UTS. Nah, namun
Demikian ya, namun demikian karena ada kadang ada libur ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain sehingga ke-15 pertemuan ini bisa kita jadikan beberapa pertemuan. Apalagi nih kelas karyawan ya. Nah, kelas karyawan saya kira memiliki kemampuan yang lebih dari kelas reguler ya. Nah, kita coba membahas pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah harus tahu materinya apa, tugas-tugasnya apa. Nah, kalau tugas kita itu ada 5 ya. Ada 5 tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan di semester ini ya. Nah, yang pertama memiliki list saham ya, kemudian aplikasi feature value, kemudian studi kasus, kemudian mengelola data ya melalui Excel, kemudian melalui SPSS. Nah, tugas ini Bapak Ibu tidak harus diselesaikan satu persatu sekaligus, tapi ya secara bertahap saja. Pokoknya satu semester ini sampai kita punya 2 batasan ya. Sampai UTS itu tugas 1, 2, 3 wajib selesai. Kemudian 4 dan 5 juga harus selesai. Jadi ada 5 tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan. Nah, tugas ini salah satu penilaian yang sangat penting ya. Apabila tugasnya tidak selesai, ya berarti nilainya juga tidak ada ya. Nilai kita ya, Bapak berharap semuanya nilainya A, tapi dalam setiap semester paling yang memiliki nilai itu 1-2 orang ya. Begitu juga D dan E juga 1-2 orang. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak termasuk dalam golongan itu ya. Saya kira Bapak Ibu karena ini kelas karyawan ya sudah memiliki skill ya, sudah memiliki kemampuan yang bagus ya, sikap yang oke ya, kemudian daya juang yang tinggi. Nah, baik kita coba membahas ya yang pertemuan kedua hari ini ya. Pertemuan kedua hari ini kita akan membahas 2 ya, 2 sekaligus. Yang pertama itu berkaitan dengan sistem informasi manajemen ya, sistem informasi akuntansi dan peran ya, peran komputer pada SIM dan SIA. Yang kedua ya berkaitan dengan saham, analisis teknikal dan fundamental, dan yang ketiga membuat akun ya, membuat akun. Nah, mengapa Bapak lompat-lompat seperti gini? Karena berkaitan dengan saham ini ada histori yang Bapak akan nilai dari awal sampai akhir ya. Jadi materi yang terakhir ini Bapak harus berikan di awal supaya berjalan sejak awal. Jadi ini penilaiannya berjalan selama selama semester ini ya, selain tugas-tugas tadi. Nah, baik Bapak dan Ibu ya. Sistem informasi manajemen ya, ini nanti secara detailnya akan ada di semester 6 ya. Begitu juga sistem informasi akuntansi. Nah, tugas kita hari ini ya, tugas kita di semester ini, kita mencoba mencari berbagai macam literatur, buku dan sebagainya berkaitan dengan sistem informasi. Tentunya untuk mencarinya kita memiliki kunci ya, kata kunci. Yang pertama sistem informasi, kemudian sistem informasi dan manajemen. Nah, Bapak menunjukkan website ya yang ada 4 ya, banyak sekali website-website yang berkaitan dengan artikel ya. Karena artikel ini saudara harus membuat sebenarnya tiap semester, tiap mata kuliah malah ya. Hanya di kita sementara ini artikel dibuat di skripsi ya. Nah, untuk itu dari sekarang Bapak Ibu sudah harus belajar ya. Nah, untuk mencari artikel-artikel berkaitan dengan sistem informasi, Ibu bisa melalui pintu ini ya, Scholar Google, kemudian Sintaristek Brin, kemudian Sign Direct, kemudian DOAJ. Nah, silakan Bapak Ibu
Ya, silakan Bapak Ibu mencari 2 atau 3 artikel ya yang berkaitan dengan sistem informasi ya. Sistem informasi. Nanti Bapak tanyakan nih ya, hasil pencariannya dapat apa tidak ya. Dapat atau tidak. Kemudian buku ini juga ya, buku yang ini ya bisa Anda miliki ya. Bisa Anda miliki, silakan di-download di nah, silakan di-download di sini ya. Silakan di-download buku ini ya. Ini gratis bukunya ya. Nah, itu keuntungan dari kita sekarang salah satunya buku ini gratis ya, yang biasanya ini kita harus beli ya 35.000. Tapi kalau ada yang mau beli hanya 35.000 lah, kelas karyawan dialungkan ya. Ya, ini. Nah, baik, Bapak contohkan ya, misalkan Bapak Ibu mencari di Ristek BRIN ya. Nah, di Ristek BRIN. Nah, tinggal kita browsing di sini ya. Nah, browsing di sini. Jadi ada 4 ya. 4 tempat ini ya, yang ini yang Bapak referensikan ya. Jika ada yang memiliki yang lain itu lebih bagus ya. Karena sekarang ini kan perkembangan pembelajaran itu lewat internet itu semuanya tidak bisa dibendung lagi ya, semuanya tergantung mindsetnya ya, tergantung pemikirannya masing-masing. Kalau mindsetnya tentang kuliah berarti dia selalu mencari literatur-literatur, bacaan-bacaan dan berbagai sumber-sumber ya. Nah kemudian ini kita bisa cek lagi yang lain ya. Kita bisa cek yang lain, misalkan ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ini misalkan yang bahasa Inggris, yang senang bahasa Inggris ini ada Sign Direct ya. Nah, kita mencari sumber jangan yang ada di Indonesia saja, tapi kita ya mencari dari berbagai sumber, mau di dalam negeri, luar negeri ya. Nah, kalau Sinta ini artikel-artikel ya yang memiliki tingkatan ya, ada S1, S2, S3, S4 sampai S6 nih ya. Nah, ini juga Sign Direct ya, ini belum terbuka. Kita sambil menunggu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tugas di pertemuan kedua ini ya, di pertemuan kedua ini silakan Bapak Ibu mencari ya, mencari artikel ya, 2 atau 3 artikel di sini ya. 2 atau 3 artikel yang Bapak bisa kemudian cetak, kemudian disimpulkan gitu ya, isinya apa. Nah, di sini belum tampil ya. Internetnya nih ada gangguan kayaknya, rada telat. Nah, nanti Bapak Ibu coba semuanya di sana ya, karena di komputer bisnis ini ya 70% saudara harus mempraktekkan ya. Baca praktekan ya. Untuk itu Bapak harus selalu menunjukkan ya, menunjukkan. Nah, kemudian yang kedua ya. Kemudian yang kedua yang Bapak Ibu juga sambil menunggu ya. Berkaitan dengan saham ya, walaupun ini pertemuan terakhir tapi dari sekarang untuk kelas karyawan Bapak berikan di awal supaya bekerja ya. Karena dengan kesibukannya sibuk jangan sampai menjadi alasan, pekerjaan jangan sampai jadi alasan bahwa kita ini sedang belajar ya. Nah, untuk
tentang saham, ya saya kira mahasiswa di kelas karyawan ini sudah tidak asing lagi dengan saham, ya apa itu saham, ya. Kemudian segmen saham berdasarkan perusahaan, ya. Kemudian laporan keuangan, ya. Nah, baik sampai nanti dibawa. Nah, untuk target kita di saham ini semua mahasiswa memiliki akun, ya. Akun saham. Tidak mahal, ya. Hanya 100.000. Jadi Bapak sarankan semua mahasiswa di semester ini ya memiliki akun saham. Akun saham di mana ya? Banyak sekali ya di kita itu ada eh, eh, bisa Reliant ya Reliant. Di kita itu ada Reliant. Nah, yang di sana tinggal hubungi saja Pak Toto ya. Nanti dia akan memberikan bagaimana saudara membuat akun ya. Nah, 100.000 ya, 100.000. Wah, 100.000 mahal. Kelas karyawan 100.000 mahal. Nah, 100.000 itu bukan diambil oleh kampus, tetapi sebagai syarat kemudian dikembalikan lagi sebagai saldo di tabungannya. Jadi 100.000 ini sebagai akad saudara ya untuk memiliki sebuah akun saham ya. Nah, jadi jangan sampai ada istilah begini main saham. Nah, itu istilah-istilah yang saudara harus buang sebagai calon-calon sarjana. Tetapi di sini adalah saham itu bukan main ya, bukan main. Karena ini uang beneran ya. Mungkin banyaknya awal-awalnya memang bermain ya, kesananya ya harus bukan bermain lagi ya. Nah, kenapa Bapak katakan bermain? Karena uang yang akan saudara putarkan di sini nanti adalah uang virtual. Nanti kalau sudah memiliki akun yang 100.000 itu uang beneran yang harus kalian kembangkan. Nah, tentunya saham itu apa ya? Nah, silakan Bapak Ibu pelajari saham itu apa. Ya. Kemudian segmen saham berdasarkan perusahaan. Nah, di saham itu banyak segmen-segmennya ya berdasarkan perusahaan. Ada perusahaan manufaktur misalkan ya, ada sektor perbankan, ada sektor pertambangan ya. Nah, nanti di sana kalau kalian sudah memiliki software-nya di situ ada segmen-segmennya. Bisa kalian browsing juga ya. Pak, saya mau nabung saham misalkan ya, mau nabung saham di sektor pertambangan. Silakan ya. Ada Telkom, ada ITMG ya. Kemudian kalau makanan itu ada Indofood ya. Nah, untuk lebih mematangkan ya, kalian juga mencoba cari laporan keuangan ya 10 tahun terakhir. Nah, jadi setiap perusahaan itu memiliki laporan keuangan. Ya kalau tidak bisa 10 tahun terakhir ya 5 tahun lah ya. 5 tahun terakhir itu minimal 5 tahun. Nanti di laporan juga ini minimal rata-rata 5 tahun itu dosen akan memberikan batasan. Kemudian saudara juga harus memiliki, harus tahu ya apa yang mempengaruhi saham itu bisa naik bisa turun ya. Ini di sini berkaitan dengan hukum permintaan, tapi tidak selamanya berlaku ya. Karena kita diskusi dengan mahasiswa, misalkan beberapa mahasiswa, kapan saham itu bisa naik ya, kapan kalian harus membeli saham. Nah, gitu ya. Kemudian jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki kalau ditanya misalkan ada berapa saham di Indonesia ya, ada berapa saham misalkan saat ini kurang lebih 600 saham ya, dan kalian tidak harus paham semuanya ya, tahu semuanya ya, 50% lah ya, 200 perusahaan minimal kalian tahu supaya punya gambaran, oh saya nanti bekerja di sini lah ya, di Indofood misalkan gitu.
Nah, silakan Bapak Ibu cari ya. Ini nanti kalian cetak ya daftar saham tersebut. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di dalam saham, misalkan HK ya, kemudian haki, kemudian bearish, kemudian bullish. Ya, banyak sekali ini istilah-istilah. Jadi karena kita ini di ekonomi, apabila mendengarkan kalimat-kalimat gitu sudah terbiasa ya. Jangan sampai sudah sarjana ekonomi tapi pada saat dengar HK, naon sih HK? Nah, kan gitu. Itu artinya saudara tidak lulus gitu ya. Kemudian yang nomor 7 ya, yang nomor 7. Nah, di sini kan yang uang 100.000 tadi kan harus disimpan sebagai tabungan saham. Nah, apa bedanya nabung saham dengan nabung di bank dengan nabung saham? Ya. Nah, sampai saat ini kalau kita ditanya ya masyarakat kita tentang saham itu 90% saya katakan 90% itu negatif ya. Padahal ya yang sudah belajar saham itu justru saham itu lebih menguntungkan ya. Misalkan begini, kalau kita menyimpan uang 100.000 di bank dengan 100.000 di saham, perbedaannya di mana? Sama-sama 100.000 ya. Nah, persamaannya sama 100.000, namun perbedaannya di mana? Kalau di bank tiap bulan itu dikena potongan ya, potongan apa? Administrasi bank. Ya, kalau 100.000 ya habis mungkin ya. Habis beberapa 1 tahun juga habis kalau yang 1 tahun 10 bulan lah ya kalau misalkan kita nyimpan 100.000 karena kena biaya administrasi. Tapi kalau misalkan sementara nabung saham, kita simpan 100.000, ya dia akan tetap 100.000, tidak akan berubah. Ya berubahnya kapan? Pada saat saudara 100.000 itu membeli saham. Ya misalkan saudara mau membeli saham Telkom, ya, nah, berarti berapa per lembarnya ya? Per lembar saham Telkom itu berapa ya? Nah, per lembar saham itu berapa? Nah, di sini istilahnya kalau di saham itu kita membelinya 1 lot ya. 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Nah, jadi kalau 1 lembarnya itu 2.000 berarti saudara harus membeli berapa ya? Nah, sekitar 200.000 ya, 200.000 per lot. Nah, gitu. Nah, harga saham itu yang saat ini yang terendah itu ada yang 50 ya, 50 perak ya. 50 perak, ada yang kurang lebih 40.000 selembar. Itu kalau tidak salah GGRM ya, gudang garam. Nah, Pak saya mau beli yang harganya sahamnya di bawah 100 ya silakan, tetapi harga saham-saham yang harganya di bawah 100 itu rata-rata ya, tapi tidak semua ya, rata-rata itu kurang sehat. Tapi yang Bapak sarankan kalau yang 100.000 itu ada friend ya, friend itu sangat sehat ya, walaupun harganya ada di bawah 100. Nah, gitu. Ya. Nah, banyak sekali toko-toko saham di dunia ini ya. Ada di Indonesia ya. Silakan dicari toko-toko saham di Indonesia ya. Itu pasti orang Cina ya. Nah, di dunia malah ya, di dunia juga ada. Nah, jadi salah satu tujuan kita di sini menghilangkan image bahwa saham itu merugikan. Padahal kalau kita nabung di saham, kerugiannya pasti ada untungnya, ada ruginya. Ruginya di mana saham? Ya pada saat saudara memiliki saham misalkan belinya 100, dijualnya 90 ya rugi atau 10%. Ya. Nah, untuk itu saudara teman-teman mahasiswa semuanya, coba kita mulai dari sekarang ya memiliki saham dan harus berlatih ya.
berlatih cara menganalisisnya, cara membelinya, cara menjualnya. Ya, jadi yang pertama menganalisisnya, kemudian cara menjual, ya, cara membelinya. Semuanya punya alat. Nah, untuk lebih mahir ya tentunya saudara harus memiliki saham apa ya, harus memiliki akun dulu. Jadi di sini saudara harus memiliki akun dulu, akun yang Bapak sarankan, satu yang ada di kampus ya, yang kedua yang iPod ya, iPod. Kalau Bapak itu menggunakan 4 ya, ada Reliant, ada iPod, ada John Mobile ya. Nah, sebenarnya sama ya. Kalau Neo Hots itu modalnya pertama itu 10 juta. Tapi kan terlalu besar ya. Jadi yang Bapak sarankan yang 100.000. 100.000 piraku ya, baru udah mahasiswa ya. Fakultas Ekonomi kelas karyawan 100.000 nggak bisa ya. Silakan ya, pokoknya yang memiliki akun saham kemudian bisa menjalankannya, saya jamin ya nilainya insya Allah tidak akan jelek ya di semester ini. Gitu ya. Silakan hubungi Pak Toto ya di Galeri Investasi ya. Di Galeri Investasi. Nanti kalau misalkan butuh nomor teleponnya nanti Bapak berikan. Ya, wajib ya. Silakan membuat akun. Ya. Kemudian tugas selain itu sambil mengoptimalkan belajar sahamnya, nah di HP-nya itu diinstalkan ya. Yang pertama RTI, silakan diinstal lewat Play Store ya, RTI. Kemudian di Stockbit ya, di Stockbit. Kemudian Nehot, silakan diinstalkan di komputernya, di handphonenya ya. Nah gitu. Saatnya memang karena dengan situasi kondisi sekarang ini sebenarnya jumlah akun saham itu lebih meningkat, gitu ya. Ingat, ya, pikiran-pikiran negatif tentang saham setelah saudara belajar ini, insya Allah akan berubah ya. Nah, jadi tidak hanya nabung di bank saja, tetapi sudah harus nabung di saham, ya. Apa yang kita dapatkan di saham kalau nabung di saham ya? Yang pertama ya, setiap tahun itu ada saham yang 2 atau 3 kali ya, rata-rata 2 ya. Rata-rata 2 ini memberikan semacam laba ya, pembagian laba ya, istilahnya apa itu Bapak lupa lagi ya. Nanti kalian carilah ya. Kemudian keuntungan yang kedua, apabila saham ini kita beli, kemudian kita jual kembali dengan harga yang lebih mahal, ya. Seperti kasus pada BRIS ya, Bank Syariah dulu itu harganya 200, 300 ya. Sekarang harganya 2.000 ya, sampai 2.000. Coba bayangkan itu naiknya, kalau saat itu kita beli waktu harga 200 kita beli 1.000 lot ya. Mungkin sekarang sudah punya uang berapa ya. Nah, itu yang berkaitan dengan saham ya, berkaitan dengan saham. Silakan Bapak Ibu ya, sekali lagi silakan di download ya, di download materi-materi yang ini ya. Pertemuan berikutnya nanti Bapak tanyakan lagi ya, semuanya sudah di download apa belum. Nah, Bapak dan Ibu ya, sekali lagi Bapak ringkas ya pekerjaan kita di minggu ini dan selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu silakan Bapak cari artikel di website ini, kemudian download bukunya ya, kemudian cari list saham ya, kemudian membuat akun. Membuat akun, silakan hubungi Pak Toto ya. Pak Toto di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi. Nah, minggu depan Bapak sudah harus mulai mencek ya siapa-siapa saja yang sudah memiliki akun.
Bukan apa namanya memaksakan ya, tapi memaksakan itu ada positifnya ya, harus bisa, minimal tahu maksudnya gitu ya, harus bisa karena saatnya kita belajar itu saatnya kita memaksakan untuk bisa ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Silakan dibaca, dipraktekkan ya. Silakan dibaca, dipraktekkan. Nah, nanti di handphonenya ya semuanya kayak gini ini kan sudah ada semuanya ya. Nah, coba dilihat tuh ya. Ada iPod ya, semuanya lengkap kan di sana ya. Di HP-nya. Jadi diinstalkan di sana ya. Diinstalkan. Itu saja ya materi yang Bapak sampaikan hari ini. Silakan dicoba. Mudah-mudahan semuanya sehat, sukses selalu. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.